semuanya berarti ya, tidak apa-apa lah. ente mah kadang-kadang kurang asam juga. Orang Gus Fuad emang sengaja lo ya bikin malu orang. Itu pembahasannya beda. Kalau sama lo Pak mau Gembong, bahas masalah ente mau bahas masalah itu bahasa Suryani. ya iyalah, kan mumpung lagi viral bahasa semut, bahasa Suryani itu. Itu kan itu bisa aja ada kacau. Ya enggak lah kan. Berarti kamu juga mengingkari ya bahasa Suryani itu ya? Pan gue gak ngerti bahasa Suryani. Gimana sih? Bener nggak kira-kira? Kalau gue mah ya enggak, ya kalau gue mah heran aja. Cuman ya mau ngomong apa orang tua ya. Kamu aja heran apalagi saya. Ya kan masalahnya kan bahasa yang gue nggak ngerti, kecuali gue ngerti mungkin gue protes. Kali iya itu kan gue nggak ngerti bahasa Suryani. Lah kamu kan ada di sampingnya sama Ki Imat, ketawa-ketawa kamu itu ngedengerin itu. Kiai Imat juga itu lihat aja. Kalau kita mah sportif, ilmiah. Cuman kan nggak mungkin lah. Orang tamu lagi datang lagi ceramah kita potong kayak gitu kan nggak adab. Oh iya sih. Berarti ya Ki Imat juga mengingkari sebenarnya bahasa Suryani itu ya. Bukan soal mengingkari saya nggak tahu ya, nggak pernah tanya. Yang jelas kita kan nggak tahu bahasa Suryani. Kita tahu mah kalau bahasa Arab gitu. Para nabi itu bahasanya Suryani semua kata Mau Gufron. Itu di sampingnya ada kamu dan Ki Imat loh waktu itu. Oh enggak, itu enggak bicara. Dia enggak ngomong para nabi bahasa Suryani. Gimana? Dia ngomong itu bahasa nabi dahulu itu Suryani. Iya, bukan gimana? Nabi Muhammad. Kok bisa Suryani kan, ya? Gue kagak. Gitu, aneh kan nggak mempelajari hal-hal yang kayak gitu. Lu kan tahu sendiri. Kalau gue mah pelajarannya ya kayak di pesantren. Nggak ada di pesantren gue guru bahasa Suryani, nggak ada. Emang di pesantren nanti ada? Gak ada. Tapi ngarang 500 kitab itu beneran gak sih? Penasaran saya itu. Nah, kalau itu ada. Kalau 500 gue nggak tahu. Oh. Kalau karangan dia mah ada. Gue dibagi. Ada. Oh, tapi gak bisa bacanya ya, kamu ya? Enggak, ada translate Arab. Yang Arab gue baca. Yang tulisan Suryani itu kayak Jawa, kayak mana gue nggak ngerti dah. Terus artinya Wamakoli itu apa sih? Wamakoli Rohmatan Gunung Semeru itu apa artinya itu? Itu bahasa Arab kayaknya itu. Katanya Suryani. Iya kalau gue dengar kan bahasa Arab itu. Cuman kan urutan tarkibnya salah. Jadi nggak tahu makna kan. Tapi kalau bahasa Arab ya, saya mikir Wamakoli itu dari masdar apa? Dari fi'il madhi apa yo? Makoli. Makolati. Makola. Tapi bacanya Makoli. Allah karim. Mungkin beliau punya tujuan lain kita nggak tahu. Yang intinya gimana ya? Sebenarnya yang salah nggak bisa dibenarkan. Iya sih. Kalau memang salah keliru ya harus keliru kan. Cuman kan pada poin itu kan yang fokusnya kan orang tamu datang ke kita, orang tua datang ke kita ya kita muliakan lah. Saya sampai di framing berguru sama dia, gue bilang tuan guru kan nggak nyebutin nama satu orang, umum gimana sih? Kadang-kadang rombongan lu pinter framing, gue puyeng kepala gue. Saya bukan bagian itulah, saya bagian yang ilmiah aja lah. Enggak, ente kenapa kok kalau kata orang Betawi sial dangkalan juga orang-orang kayak gitu diundang gimana sih ceritanya? Ya karena saking dari kita nggak boleh Gus Wapi nggak boleh memalukan orang tuh nggak boleh. Nah kita kan penasaran Tengku, saya itu penasaran sebenarnya sanatnya itu kemana kok bisa Wamakoli itu adalah bahasa Suryani, itu sanatnya kemana? Karena gini loh, setahu saya bahasa para nabi itu antara Ibrani, Aramaik. Ya kalau Nabi Isa itu Aramaik,
Kalau Nabi Musa Ibrani. Ente harusnya nanyanya sama ini, sama join ente dulu, siapa sih namanya? Kiai Manacem Ali. Nah, kalau itu dia Ustaz katanya. Ali, dia itu tahu itu. Ya coba Tete tanya, bener nggak itu bahasa Suryani? Gue kan nggak tahu, Bang. Gimana sih? Dia nanyanya. Kalau Ustaz Menem Ali bisa itu, Ibrani itu bisa, Arabik bisa itu. Tapi saya tidak pernah dengar keterangan yang Suryani. Maksudnya Suryani versi ini ya, Mama Gufron Al-Maqali Inna Rahmatan Gunung Semeru itu saya tidak paham itu memang. Emang ada yang ngomong Gunung Semeru? Ente ngade-ngade Ya, juga. ada, coba lihat di VT saya. Ada. Inna Rahmatan Gunung Semeru. Ada emang. Ada. Oh. Ya wallahu alam lah, yang jelas kalimat yang diucapkan yang didengar sama gua susunannya Arab. Iya. Tapi secara tarkib kalimatnya ya nggak ngerti makna kan, kalau tarkibnya salah kan kita nggak tahu makna kan. Gini aja Tengku, saya lihat perkembangan nasab ini kayaknya, tapi ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Kori mulai dipinggirkan oleh golongannya Keimat, mulai dipinggir. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu antum, kita diskusi berdua aja dah. Nah itu gua harus, kalau gua mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya murni penelitian. Selama yang gue dapatkan itu Ba'alawi itu palsu ya palsu gitu kan. Tapi bila mana ada satu keterangan lain yang memperkuatkan data Ba'alawi, ya gue taslim. Iya. Kalau gue kan dari dulu begitu. Ya kalimat-kalimat kayak jahanam itu kurangi Tengku, kurangi itu apa ya? Ente ngomong ya. Ente ngomong masalah itu di belakang layar, gue kasih tahu nanti. Oh siap. Kalau Nanti di sini kan alasan yang gue ingin sampaikan nggak pas gitu. iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya itu kan sebenarnya pengennya itu diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak Ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gue masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya jenengan agak firok. Jadi kan kita gak tahu kan ada apa kan. Tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gue kadang-kadang ketawa. Masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat. Kalau kita kan ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan, lu masih ingat kan? Ya kan? Ya. Yang intinya ente, terus siapa tah yang menantunya Habib Rizik, siapa namanya? Gus Hanif, Beb Hanif. Habib Hanif. Nah beliau. Terus ya siapa lagi, Idrus dah itu. Rumel Abbas. Enggak, masalahnya begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan nasab ini antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita tidak ngundang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqoh gitu loh meskipun kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih gitu. Selek catat kalau aneh kan. Dan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan, jadi kayak kita ada enak lah, takutnya gimana gitu ya. Sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Kan ini bukan diskusi. Iya nggak masalah, justru dengan adanya misalkan gua ya Abbas terus Fuad Pleret. Nah Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang pingin tahu gitu kan. Bisa tak baca kitab Fuad Pleret itu? Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia kan, gue belum pernah lihat dia baca kitab.
Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh. Maksudnya saya ragu begini. Karena dia setia buat video. Ragu juga boleh. Iya, ragunya itu karena tidak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca Itu kitab, anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. anting Fuad palsu. Peret itu sebenarnya orangnya baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagu nyanyi itu anting-anting tempelan, bukan anting asli. Aslinya nggak punya anting, nggak ada lubang di kuping, nggak ada. Tapi ketika Fuad Pleret bilang begini, Polri itu radikal, itu saya cukup sebenarnya, cukup ingin membantah karena radikal dari mana? Wan dia datang kok di Banten dan dia menyampaikan dalil kok, sedangkan Fuad Pleret baca kitab aja tidak pernah tuh. Itu tersinggung dia gara-gara debat masalah kepiting, masalah apa? Masalah ikan cumi, masalah cumi. Kenapa Cumi? Jadi ini gini, pada saat ada di sana kan ada obrolan nih pas Kiai Imad dihidangkan makanan ya. Di situ ada cumi gitu loh. Nah, cumi yang dihidangkan itu warnanya bening, nggak ada hitamnya, nggak ada tintanya gitu loh. Oke, terus? Nah, kata Kiai Imad, ini model masakan seperti ini, model masakan bini saya. Dia bersih gitu kan. Nah, saya sebenarnya doyannya yang ada hitam, ada tinta gitu loh. Terus saya nyambung. Beneran yang bersih begini, Kiai, kata saya. Karena kalau yang bersih seperti ini kalau menurut kami orang-orang yang di Aceh, ulama-ulama Aceh, tinta hitam pada cumi itu dianggap darah, jadi najis, kata saya. Disitulah jadi terjadi perdebatan sama Kiai Imad. Oh, kalau kata saya nggak najis. Nah, itu debat tuh pakai kitab yang ada di HP kan. Nah, nggak lama Fuad Peret jawab begini, itulah fikih ulama fuqaha. Masalah kayak gitu aja diperbesarkan gitu loh terkait hukum. Kalau ulama sufi nggak kayak gitu. Saya jawab, saya jawab begini loh, nggak bisa begitu Gus. Yang namanya hukum ataupun sufi dia nggak bicara lagi tentang hukum. Kalau sufi mah dia bicaranya tentang amaliyah, kata saya. Jadi kalau bicara hukum tetap sufi memakai kaidah fikih. Kalau nggak pakai kaidah fikih seorang sufi nggak jadi sufi, batal sufinya, kata saya. Betul. Gitu. Berarti kan tasawuf walam yatafaqquh berarti kan? Ya, nah entah ngomong apa, ujung-ujungnya dia ngomong begini. Tengku ini dalam perdebatan di Banten kita nggak yakin dia nih sebagai orang yang protesis gitu. Dia penyusup, dia masih Ba'alawi gitu. Gue dikata Ba'alawi sama dia, ya kan? Terus? Saya bilang begini, begini, sejelek-jelek saya dalam pandangan Anda, kata saya, dalam proses diskusi Banten, Anda itu nggak pernah ikut diskusi, kata saya, cuman bisa nyap-nyap doang di YouTube, kata saya, gitu. Sakit hati akhirnya dia. Marah. Itu kok pokoknya sebenarnya nggak perlu marah sih, kan dia udah ngecengin saya ya, saya balas dong, gitu kan. Ya. Nah, alhasil sampai lari ke masalah muskilah, masalah jakar pindah ke jidat. Saya bilang fikih itu dibahas sampai masalah-masalah yang nggak tertalar sama akal orang banyak, kata saya. Seperti jakar pindah ke jidat. Nah, di situ tambah parah tuh debatnya, gitu kan. Oh ya nggak mungkin jakar, masa Tuhan menciptakan jakar pindah ke jidat, gitu kan. Loh, nggak ada yang nggak mungkin, itu jaiz. Saya bilang sah saja kalau mau dipindahkan ke Allah, gitu kan. Nah, akhirnya pokoknya di situ saya bilang sampean itu nggak ilmiah, kata saya.
nggak bisa baca kitab. Mungkin saya ada ngomong nggak bisa baca kitab gitu kan. Iya. Nah, Kiai Imad itu ketawa dia. Kiai Imad polos juga sih, artinya nggak ada tendensi apapun gitu loh. Ya. Akhirnya saya kasih lihat bukti di YouTube, ada video YouTube. Coba ente setel deh, ketik Jakat pindah ke Jidat. Ada itu, ada kejadiannya di YouTube kan. Nah, aneh liatin tuh video YouTube-nya. Nah, ini gimana pasal Mas dibahas secara fikihnya gimana tuh wudunya. Wudu kan basuh wajah. Begitu kita basuh wajah nyentuh jakar kan batal wudu, nggak kelar-kelar ini masalah. Saya bilang gitu kan. Iya. Pokoknya ya akhirat di situ ya terjadilah selek lah. Saya mas gitulah kejadiannya. Sebetulnya nggak perlu marah sih kayak gitu, karena merasa dia sultan kali ya marah sampai sekarang. Yang saya yakini Tengku di barisan Keimat yang benar-benar bisa ngaji lah ya, itu antum, Gus Aziz Jazuli. Kalau Abbas Buntet aja saya ragu mas. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah, mana pernah pakai dalil? Mana pernah pakai apa ya? Mengeluarkan bahasa Arab lah ya dalam kitab fikih begini. Nggak pernah. Jadi kan kita tahu statement orang itu, keilmuan seseorang kan dari cara ceramahnya kan sudah tahu lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Abbas Buntet pun yang diundang, saya ragu dia bisa baca kitab gitu loh. Iya, artinya kalau Abbas Buntet itu masih bisa baca kitab mas, gitu. Dia pernah pesan-pesan kitab untuk kajian nasab sama saya, pernah. Kalau Abbas Buntet saya masih yakin. Ya namanya ceramah. Kalau kita mau cross check banyak juga Habib ceramah nggak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abbas Buntet bisa berarti ya? Saya yakin kalau Abbas Buntet bisa. Kalau Fuad sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Omai Rama kayaknya. Kalau Omai Rama kalau Omai Rama saya yakin bisa, karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah. Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah semua ke waliullah, ente ke waliullah. Ya kan kata Keimat beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Nggak tahu gua. Ya kayak Zulfikar gitu mungkin saya. Masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah. Ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah. Ya. Sekarang gini nih, ini masalahnya kepada undangan nih Gus. Kayaknya undangan di Robito itu mesti diulang lah, dibikin schedule baru, biar jadi betul-betul diskusi ini biar benar-benar terlaksana. Artinya kita harus bikin satu sistem undangan yang sifatnya mengikat dan Kiai Imad nggak mungkin menolak, gitu loh. Itu. Iya, yang saya khawatir seperti itu Tengku. Takutnya Keimat gak datang lagi ngirim utusan. Enggak, kalau udah kita bikin secara mengikat yang benar-benar dua belah pihak kita libatkan. Kalau nggak mau hadir itu udah semua orang udah yakin offside gitu loh. Caranya kan kita begini loh. Kalau saran saya kalau bisa dipertimbangkan. Ya gimana? Caranya pertama Robito ya kan mengajak agar Kiai Imad membentuk tim panitia diskusi akbar. Itu dari dia. Nanti berapa orang misalkan 10 oke. Atau 5 atau berapa lah terserah. Nah nanti tim diskusinya Kiai Imad digabung dengan tim diskusinya Robito untuk membahas schedule diskusi, tempat dan musyawarah lah. Musyawarah dibikin tidak ada kecurigaan apapun gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, nanti kedua belah tim ini kumpul untuk musyawarah tempat, hari, tanggal untuk fitnya. Terus siapa aja yang diundang, apa melibatkan ulama ahli nasab internasional atau tidak. Kalau tidak ya kita sampaikan tidak, hanya
diskusi terus komitmennya kayak mana, surat pernyataannya ada, bentuk surat pernyataannya kayak mana di kedua belah pihak, kan gitu. Nah, supaya resmi dan Robitoh juga di situ kan ada panitia nanti ada mengetahui daripada Robitoh siapa ketua Robitoh gitu, walaupun ketua Robitohnya misalkan siapa tuh Taufik Segap, Ustadz Taufik Segap nggak hadir nggak masalah, yang penting mengetahui lah gitu kan. Nah, terus ada tembusan mengundang staf MUI dan PBNU misalkan. Itu kayaknya saya yakin mau itu, gitu. Dan saya siap menjadi jembatan walaupun saya nggak dianggap, misalkan nggak masalah bagi saya. Jangan gitulah, Gitu. sedih banget dengernya. Bukan sedih, artinya kalau nggak ada sedih-sedihnya gitu. Kan ini masalah diskusi kebenaran. Ngapain sih kalau mereka nggak melibatkan saya, kan nggak masalah. Saya juga bisa hadir kok secara membawa jati diri saya, paham saya kan gitu. Nah, Saya juga diundang nggak apa-apa secara pribadi dari Robitoh untuk melengkapi kan. Nah, seandainya itu terjadi Gus Wafi, saya yakin nggak ada alasan Kiai Iman untuk menolak gitu. kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah, itu sudah harus, ya kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia kan. Berarti orang akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Kan gini loh, seseorang tuh beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah kalau misalkan tesis ini milik gue gitu kan, lah gue tetap mau diundang kapanpun selama keamanan terjamin, ya gue siap gitu loh, nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh. Beliau yang nulis tesis itu, beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lain. Iya, kok kayaknya malu banget gitu loh, takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan. Kalau nggak hadir terus kan, kayaknya takut kalah, takut malu, takut apa. Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten ada Gus Aziz Jazuli, ada Tengku Kori. Selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan apa kata saya? Yang diberatkan itu apa? Ya. Kalau dulu sih lebih kekhawatiran Kiai Imad lebih beralasan karena waktu itu kan masih sedikit pendukungnya ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, maka kita coba untuk yang lebih akurat lagi pengadaan diskusi di Robitoh. Ya Gue itu, yakin saya kadang heran gini, gimana? Heran gimana? Maksudnya di awal-awal, ya herannya saya gini, beliau di awal-awal itu kan sangat yakin banget gitu loh, menantang seluruh dunia siapapun live untuk mempertahankan tesis saya. Nah, di awal saja beliau sudah berani seperti itu. Di awal-awal beliau muncul dengan karyanya itu sudah sangat berani, sehingga ketika polemik itu sudah berjalan 1 tahun, ada tanggapan dari Kesultanan Banten. Nah, di dekat rumah beliau kan acaranya itu. Bayangkan, yang dihadirkan malah antum sama Gus Aziz Jazuli yang seharusnya dia menjadi objek pertama pada acara itu, ternyata gak datang. Dan beliau mewakilkannya waktu itu kan bukan wakil mutlak kan. Andaikan wakil mutlak sudah selesai kan. Andaikan semuanya gini, Tengku Kori dengan Gus Sampai Aziz juga nggak wakil lah. Sampai juga sama kan lah. itu kita. Anggaplah, kemarin itu kita cuma menjawab tantangan ke Imad mau ngajak diskusi siapapun, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi, Tengku Kori ada di bagian ke Imad, tapi ya dalam surat beliau yang disampaikan oleh panitia, jadi jenengan hadir atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan, kata saya itu akan menjadi jalan terakhir. Ketika Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli selesai, maka Ki Imad selesai. Ternyata gak selesai-selesai. Itu baru diadakan 1 tahun setelah polemik terjadi. Bayangkan. Itu Ki Imad gak datang. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih. Sudah jalan 2 tahun. Langsung Robitoh yang
menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robito, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung ke Imat, yang menemui adalah santrinya, dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robito Alawiyah, dan Robito menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robito Alawiyah. Dan Keimat menjawab masih, jangan di Robito, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga. Kan selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi bisa sebenarnya, Tengku. Mau dibikin ribet lagi, mau mengadakan dengan PBNU, kemudian narkoba internasional, tapi ini kan yang dikatakan batal nasabnya adalah Robito Alawiyah, dan kantornya ada. Kantornya terbuka, mau mengecek ke sana bisa kapan saja. Seharusnya secara akhlak, Tengku, secara akhlak, ya. Kalau ada orang menyaksikan nasab Robito Alawiyah, dia datang dulu ke kantornya, didiskusi di sana, baru nanti disampaikan ke setiap panggung. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kan nggak datang sama sekali ke kantor dari dulu. Gini Gus, gini menarasikan seolah-olah menfitnah kan? Ya gini Gus, Gus Wafi ya. Gini, setiap orang kan kita harus menghargai juga. Orang itu punya gaya berpikir. Kayak peristiwa Aceh sama NKRI kan bertahun-tahun nggak kelar. Tapi ketika di lobi dengan diskusi, dengan musyawarah yang melibatkan dunia internasional, artinya akhirnya terjadilah perdamaian, kan gitu. Nah begitu juga dalam persoalan masalah nasab ini. Ya cobalah kita ulang tata cara pembuatan undangan. Kita bikin kita coba ya untuk membuat seketat mungkin ya, supaya diskusi ini bisa terus berjalan. Dan saya terus terang aja ya, diskusi kalau tidak melibatkan Robito ya, hati saya nggak puas. Walaupun nanti diskusi sama prof ini, sama dokter ini, sama dokter itu menghasilkan kemenangan teori Kiai Imad, tetap saya belum puas. Kenapa? Karena Robito sendiri sebagai orang yang dari klan Ba'alawi belum pernah melakukan diskusi, belum final menurut saya. Tapi kalau dengan adanya diskusi yang diadakan oleh Robito, ya, ini menjadi final. Dan saya kemarin waktu pulang ke Aceh juga sudah komunikasi sama ulama-ulama Aceh dan membahas nasab itu. Walaupun secara pembahasan mereka mengiyakan tesis Kiai Imad, ya, namun diminta oleh mereka kepada saya agar diskusi ini, permasalahan ini segera diselesaikan di kantor Robito. Makanya ketika ada omongan dari dari panjenengan, dari Robito itu, nah saya sangat menyambut gayung gitu. Saya sangat menyambut gitu. Tapi ya karena mungkin pertimbangan Kiai Imad dan rekan-rekan yang lain itu meminta Kiai Imad untuk tidak hadir, ya sebetulnya bukan Kiai Imad sih. Yang mendorong Kiai Imad untuk tidak hadir bukan beliau. Banyak orang-orang yang di belakang beliau ini meminta agar beliau untuk tidak hadir dalam diskusi itu. Nah, makanya alasannya kok orang-orang itu kok hadir? Ya gini, alasannya kalau saya pertimbangkan sebetulnya ada unsur kecurigaan terjadinya hal-hal yang framing sifatnya yang tidak baik lah, akan menjadikan hal kan di live kan itu dari awal sampai akhir kan nggak ya, live-nya itu kan live dari internet TV TV Robito lah, artinya kan pinginnya mereka kan, kalau memang dipotong-potongan bisa ditonton, itu live loh. Ya, tapi kan waktu kejadian Kesultanan Banten juga sama-sama live. Tapi kenapa setelah diskusi kesimpulannya diskusi gagal, tidak menghasilkan satu keputusan, terus Buya Qurtubi malah memfatwakan diskusi itu menghasilkan nasabah alawi sahih. Itu juga kan nggak baik, kan?
kita kan pelaku diskusi waktu itu. Sebenarnya Kenapa setelah Sebenarnya Tengku, kalau kita Iya. mau jujur ya, kita mau jujur. Ini kan urusan Keimat dengan Robito. Kita gak ada urusan sama sekali, betul nggak? Betul, kita Nah. kan sebetulnya urusan kita cuma satu. Iya, Kita sebenarnya kalau itu satu. urusan Keimat sama Robito, Tengku, seharusnya ketika sekarang Robito, saya hanya sebagai tim peneliti loh. Saya tidak akan bicara kalau gak disuruh, gitu loh. Iya, saya juga sama. Nah, jadi sekarang inilah waktunya sebenarnya ketika Robito menyambut tantangan itu dan di kantor yang seharusnya Keimat ini karena sudah salah dari awal ya. Seharusnya Keimat caranya itu datang ke kantor Robito, sampaikan tesisnya, baru dikaji kan begitu. Seharusnya karena sudah salah dari awal, maka ini mumpung Robito mengantarkan surat, mengundang beliau secara terhormat dan di live-kan dari awal sampai akhir. Dan ini sudah kesempatan antara Keimat dengan Robito, sudah berdua ini. Nah, di sana akan hadir semua tuh pengurus Robito tuh. Kita sebenarnya angkat tangan. Cuma sebagai peneliti, kita itu cuma mengirimkan tulisan dan kita hadir di sana. Itu pun kita akan Ini jujur. bicara kalau tidak diizinkan Ini bicara. Anda tanya jujur, ente jawab yang jujur ya. Ya, Ya, jangan ini kita terbuka aja lah. Sejujur-jujurnya aneh kan nggak pernah berbicara framing bohong dalam masalah-masalah penting kayak gini kan. Kecuali masalah yang lain. Oke. Gini, di dalam diskusi yang diadakan di Robito itu kok ada jam-jam yang berbeda, pembahasan yang berbeda-beda. Berarti tujuannya di sini kalau dilihat daripada zohir maksud gitu loh. Hanya Kiai Imat aja yang mungkin diskusinya yang sifatnya nasab. Berarti yang sebenarnya hadir dalam diskusi ini sebenarnya yang target undangan tuh satu orang. iya, Itu Keimat. Kiai Imat aja. Keimat. Nah, adapun yang lain-lainnya itu dalam pembahasan yang berbeda gitu ya. Iya, karena sudah rame seperti contoh ya kayak Ustadz Menem Ali membahasnya secara filologi. Nanti kita hadirkan juga yang paham filologi. Jadi untuk ilmu nasab murni fikihnya, ilmu nasab kan murni fikih nih dan sejarah. Jadi itu Keimat dan Kutu Pak Gembul ya, kayak Guru Gembul, beliau kan sudah mulai banyak mengeluarkan statement ini dan itu nanti dipertanggungjawabkan karena bawa-bawa Habaib dan Robito. Jadi kita Nah, itulah yang dianggap sama teman-teman ya yang mendukung Kiai Imat untuk tidak hadir, anggapannya ini interogasi apa istilahnya? Loh, Kayak seorang polisi kalau manggil interogasi- orang satu-satu gitu. kalau interogasi nggak akan dilefkan, Tengku. Iya Kak, enggak. Ini kita nggak usah, kita nggak berpikir macam-macam ya. Artinya Iya. kita dengan alasan, dengan cara seperti itu kan orang wajar aja kan punya asumsi berpikir kan gitu kan, penilaian ya kan. Jadi penilaian orang-orang itu ada sistem diskusi, berarti Kiai Imat mau dikeroyok sendiri gitu kan. Oh enggak. Enggak. Nah itu jadi seperti interogasi. Toh andaikan Tengku ya, toh andaikan kan Kiai Imat bilang Tengku dalam video yang baru ini, hadirkan 20 orang di depan saya, cukup saya sendirian. Beliau seperti itu loh, keren kan? Kenapa kalau Ya, cuma keren sih. Iya, kalau cuma kita apa kan begitu. Apalagi ini yang menyambut langsung Robito yang beliau katakan nasabnya batal. Kenapa khawatir kan begitu? Iya makanya saya kan waktu awal-awal keluar undangan itu saya support, saya dukung undangan Robito dengan narasi saya. Makanya cobalah dari banyak teman-teman musyawarah sama saya untuk tidak hadir Kiai Imat ke sana. Tapi saya bilang nggak bisa sih, diskusi harus tetap terlaksana. Entah bagaimana caranya, saya akan coba untuk melobi siapapun yang bisa saya lobi agar diskusi Robito ini bisa terlaksana. Intinya Kiai Imat dengan timnya, apa saya diajak atau tidak, saya diajak mau, enggak diajak pun atau diundang sama Robito pun siap hadir untuk membela Kiai Imat walaupun enggak dimasukkan tim dia gitu loh. Tapi yang jelas marilah coba kita mengulanglah, membuat satu sistem diskusi baru yang memang mengikat sehingga tidak mungkin
Kiai Imad tidak menjawab diskusi ini, artinya harus berani, harus siap gitu loh. Ya, seharusnya Mungkin dengan cara-cara seperti itu Ya. bisa kita komunikasi, kita buka lah, kita persilahkan dia maunya kayak mana sih gitu loh, gitu loh. Soal tempat misalkan ini ada permasalahan tempat dianggapnya tidak netral. Kalau dalam kacamata saya kan tempat itu tergantung orangnya. Iya. Tempat kan nggak ada istilah netral sama tidak netral. Misalkan tempat Robito atau tempatnya di PBNU. Kalau memang orang-orang yang ada di dalam tempat tuh nggak netral, ya nggak netral juga kan gitu. Iya. Jadi ya soal tempat ya gimana kalau memang Robito harus pengurus Robito harus diskusinya di lembaga tersebut di Robito, ya berarti kita buka tim dulu lah, buat tim dari Kiai Imad. Harus ada timnya 10 orang sebelum ada diskusi untuk membahas. Artinya ada panitia kayak di Sultanan Banten itu kan ada panitia itu semua. Iya. Cobalah kita arah ke situ. Kalau mudah-mudahan omongan saya itu ya saya nggak meyakinkan 100% yakin Kiai Imad mau, tapi saya punya janji. Saya punya janji yang pernah saya sampaikan di Kesultanan Banten, bahwa kalau memang diskusi akbar kedua ini diadakan, saya akan tarik Kiai Imad untuk ke diskusi tersebut. Cuman saya tetap sebagai manusia biasa yang tidak punya kapasitas yang lebih bagus atau tinggi, yang jelas saya berusaha untuk menyampaikan kepada Kiai Imad. Terlepas kalau dia udah saya sampaikan dengan diskusi di Robitoh memang sudah sistematis, artinya sudah tidak ada kecurigaan apapun, Kiai Imad nggak mau, ya kita serahkan kepada kaum muslimin gitu loh. Ya. Yang jelas kita sudah berusaha mengadakan diskusi semaksimal mungkin. Timnya dari dia juga kita mintain untuk membuat suatu tim sukses panitia penyelenggaraan diskusi akbar gitu loh Gus. Mungkin ada closing statement dari antum kepada pendukung Kiai Imad dan pendukung Robito sebelum kita tutup live-nya. Oke. Close statement saya menyampaikan. Tunggu dulu. Closing statementnya sekiranya kita itu merangkul, bukan memukul. Jadi kita ini sesama Islam, janganlah. Ini cuma diskusi ilmiah yang dunia Basul Masail itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi agar gak panas gitu lah. Mari. Baik, intinya saya menyampaikan kepada siapapun, baik yang mendukung Kiai Imad ataupun yang tidak, marilah kita giring diskusi Robitoh ini untuk segera terlaksana demi kemaslahatan umat. Ya, supaya terang masalahnya seterang cahaya matahari. Jadi dengan cara-cara yang bijaksana dan dengan cara-cara yang disiplin ilmu, sehingga tidak ada kemungkinan dicurigai terjadi A, B, C, D, Z. Nah seperti itu. Mudah-mudahan pengurus Robitoh juga berkenan mendengar suara saya untuk sama-sama kita bekerja sama menggiring diskusi ini menjadi diskusi yang harmonis dengan cara-cara yang memang terikat. Jadi punya tim diskusi sebelum adanya diskusi, supaya lobby-lobby bisa berjalan, diskusi juga bisa berjalan harmonis. Begitu juga dengan keamanan, biar terjamin semua. Begitu Gus. Siap. Oke, jadi teman-teman itu closing statement dari Tengku Qori. Dan saya harap teman-teman itu jangan terlalu suudzon, jangan terlalu pesimis. Karena begini loh, dunia Basul Masail itu perang data itu sudah biasa. Yang pernah mondok di pesantren pasti tahulah istilah Basul Masail. Kadang musohehnya pun kita perangi secara hujah. Bayangkan, itu sudah hal biasa. Jadi tidak perlu kemudian sampai ada aksi begini begitu. Tidak perlu. Kita sesama umat Islam tujuannya itu saling merangkul. Toh andaikan tetap ada dua kubu, percaya dan tidak percaya kepada nasab habaib, tak apa-apa teman-teman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Yang penting sudah punya dalil masing-masing. Yang penting diskusi ini semoga cepat terjadi, dan setelah itu kita kembali damai dan kembali bisa saling merangkul antara umat Islam. Karena ketika kita begini, orang kafir yang akan bertepuk tangan. Betul nggak, Tengku?
Betul, betul, betul. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Mampir Gus, mampir ke tempat saya dulu, kongkok sambil ngopi dah. Siap. Ente September. udah punya janji dari dulu gua tungguin kagak pernah nongol. No, ya, siap. Oke. Nanti saya mampir ya. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.